Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan belajar membuat website blog dengan menggunakan WordPress. Jadi kita akan membuat website untuk posting artikel tanpa coding sama sekali teman-teman. Jadi pertama yang perlu kita siapkan adalah hosting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung install di hosting itu juga bisa ya. Jadi ada dua metode teman-teman kalau misalkan menginstal WordPress ya. Jadi yang pertama itu kita bisa langsung install di hosting ya secara online. Kemudian yang kedua kita bisa install di localhost ya. Di localhost di laptop kita itu biasanya itu banyak yang menggunakan XMPP ya atau SAM ini. Kemudian ada juga yang menggunakan local WP teman-teman. Jadi untuk local WP ini nanti kita akan praktekkan. Untuk di video ini saya akan menggunakan local WP teman-teman. Oke, untuk bagian hosting, jadi silakan teman-teman kunjungi ya, misalkan cari hosting WordPress itu bisa dari Domanesia, Rumah Web ya, Business.io dan yang lainnya. Ini ada banyak ya kalau hosting lokal. Nah, kalau hosting luar negeri juga banyak. Nah, silakan teman-teman misalkan pengen cobain itu bisa coba 1 bulan dulu, bebas yang mana ya. Kemudian setelah itu nanti kan masuk ke member area, lalu masuk ke cPanel baru diinstal ya. Jadi kalau misalkan ingin tahu caranya menginstal melalui cPanel itu nanti saya berikan linknya ya, video yang sudah saya buat sebelumnya itu nanti saya kasih di deskripsi video. Kemudian lanjut lagi teman-teman untuk SMPP ya, untuk lokal. Itu kalau misalkan menggunakan ini, itu kalian harus install dulu nih teman-teman. Install dulu untuk SMPP-nya ya, bebas ya. Kemudian setelah itu setelah di-download ya, di-download terlebih dahulu kemudian diinstal. Kemudian setelah itu silakan teman-teman kunjungi wordpress.org/download ya. Kemudian bisa di-download yang terbaru. Setelah itu ya, untuk penempatannya itu kan kalau di dalam foldernya XMPP itu ada htdoc teman-teman ya. Jadi nanti hasil installnya ini diekstrak kemudian dimasukkan ke htdoc ya. Untuk tutorialnya saya sudah buat juga sepertinya ya di video sebelumnya. Kalau belum mungkin nanti next video saya buatkan khusus untuk SMPP ya. Oke, selanjutnya untuk di local WP di sini. Di sini enaknya ini teman-teman ya. Menggunakan local WP itu kita bisa lebih mudah ya. Lebih mudah instalasi, kemudian lebih mudah manage. Misalkan kita punya banyak install WordPress di lokal ya. Itu misalkan ada banyak website itu kita bisa sesuaikan atau kita bisa lebih mudah ya manajemennya. Jadi nggak berantakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman download dulu di sini. Kalau misalkan ingin juga menggunakan local WP, di-download terlebih dahulu, kemudian setelah download diinstal ya. Installnya seperti biasa untuk Windows. Ya, install seperti biasa. Kalau sudah silakan teman-teman buka ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan baru pertama kali install, maka ini kosong ya harusnya ya. Ini kosong. Nah, ini karena saya sudah buat ya beberapa web ya untuk tutorial juga, maka ini sudah muncul. Caranya bagaimana? Bisa di sini ya teman-teman, pojok kiri bawah itu teman-teman bisa klik ya. Kemudian pilih yang create a new site. Di sini kita continue. Kemudian di sini bebas ya diisi misalkan misalkan kita mau buat blog seputar bisnis online ya. Ini misalkan. Kemudian di sini ada tombol advanced option ya. Ini kalau misalkan kita mau custom bagian local site domain ya. Jadi untuk local WP itu kita nanti diberikan domainnya itu bukan localhost slash ya, bukan, tetapi nanti namanya ya, nama websitenya kemudian .local teman-teman ya, seperti ini. Dan ini bisa kita custom.
Kemudian local site path-nya itu juga bisa kita ubah. Tapi di sini saya default saja ya. Kemudian setelah itu bisa lanjut continue ya. Ini bisa prefer, bisa custom juga. Custom itu kita bisa pilih PHP version. Kemudian web servernya kita bisa pilih Nginx atau Apache ya. Database kita bisa pilih MariaDB, MySQL atau yang lainnya. Saya pilih yang prefer ya. Ini default ya. Itu ada PHP 8, kemudian web servernya itu pakai Nginx, kemudian pakai MySQL. Ya, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini saya isi default ya, admin. Karena kan di lokal ya, jadi aman. WordPress email nih bebas ya. Saya default. Untuk advanced option ini bisa diisi bisa enggak. Kalau diisi di sini ada pilihan apakah ingin menginstal multi-site ya. Kalau iya mau pilih directory atau subdirectory atau subdomain. Di sini ada pilihannya ya. Kalau no ya no. Jadi saya enggak ya. Saya enggak menginstal multi-site. Oke, selanjutnya add site. Nah, di sini teman-teman. Kuncinya di sininya. Jadi pastikan websitenya teman-teman ataupun internetnya teman-teman itu aktif ya. Internetnya itu harus posisi ini ya, standby ya. Dan harusnya ini menyesuaikan. Jadi kalau misalkan internetnya teman-teman itu lancar, ini bisa cepat. Tapi kalau misalkan agak lambat, ini bisa sedikit lebih lama. Jadi silakan ditunggu dulu untuk prosesnya ya. Nanti saya lanjutkan setelah proses ini selesai. Nah, sekarang di sini sudah terinstall ya. Di sini sudah sukses seputar bisnis online. Nah, di sini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti otomatis akan otomatis dimulai ya, otomatis di start di sini. Di sini tandanya sudah dimulai, sudah di start ya. Kemudian di sini ada dua menu, ada tiga menu. Di sini ada overview. Ini set domain ini URL-nya ya. Kemudian web servernya Nginx, kemudian PHP versinya itu 8. Ini database-nya MySQL, kemudian di sini one click admin. Di sini kita pilih on, teman-teman. Ya. Kita pilih on, kemudian kita pilih admin. Adminnya kita username-nya itu admin. Kemudian WordPress versinya itu 6,5, multisite itu tidak ya. Xdebug ini mau di on atau enggak bebas. Kemudian database itu seperti ini ya. Kita bisa langsung buka di sini adminer evo localhost ya, ini username sama passwordnya ya, root ya. Oke. Mungkin itu teman-teman, kita langsung ke WP admin. Di sini tinggal diklik ya. Di sini open site ini untuk langsung ke halaman depannya, halaman usernya. Sini kita pilih untuk WP admin, kita klik ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, itu kita tinggal pilih continue site ya di sini. Kita pilih continue site, kemudian kita tunggu prosesnya, loadingnya. Nah, seharusnya sudah langsung masuk teman-teman. Tampilannya seperti ini. Oke, di sini kita close. Di sini saya mau kurangin dulu untuk dashboardnya, ya supaya nggak terlalu penuh. Oke. Jadi untuk dashboard ini adalah informasi ya, untuk menampilkan informasi terbaru dari WordPress. Kemudian untuk post ini nanti tempat kita untuk menulis ataupun mengupdate postingan ya. Kemudian media, tempat untuk menyimpan media ya, foto, video, file ya. Kemudian untuk page ini halaman. Biasanya untuk halaman yang sangat jarang berubah teman-teman ya. Jadi selain post ya, itu page. Itu misalkan nanti halaman kontak, kemudian halaman kebijakan dan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang untuk membuat blog itu kita install terlebih dahulu temanya. Ya, kalau teman-teman mau tahu untuk tampilannya itu bisa ke sini ya. Bisa diklik kanan. Tampilan defaultnya itu seperti ini ya.
Ini adalah tampilan default untuk WordPress ya. Defaultnya itu seperti ini. Jadi nanti akan kita ubah ya. Kita ke tema dulu, kemudian kita add new theme. Dan ini gratis ya teman-teman ya. Ini gratis. Di sini ada banyak pilihan ya. Bisa generate press ya, bisa Astra ya. Tapi saya ingin pakai Blocksy teman-teman. Ya. Saya ingin install Blocksy ya. Sini kita install. Jadi untuk masing-masing tema itu sebetulnya sama saja ya. Tetapi bedanya itu di bagian customnya. Dan fitur-fiturnya itu juga ada yang beda. Nah, di sini kita tunggu untuk proses installnya. Untuk proses install temanya kita tunggu dulu prosesnya. Setelah selesai kita aktifkan. Ya, kita aktifkan untuk Blocksy, kemudian kita lihat, kita refresh ya teman-teman ya. Apakah tampilannya berubah? Nah, tampilannya berubah. Jadi untuk Blocksy itu tampilan defaultnya itu seperti ini teman-teman ya. Tampilan defaultnya itu seperti ini. Nah, saya ingin nanti di sini saya buka Blocksy ya. Di sini ada untuk starter setnya itu ada banyak, tapi di sini ada Pro-nya. Pro itu yang versi premium. Saya punya yang versi premium, tapi karena ini tutorial umum dan teman-teman pasti banyak yang belum punya, jadi nanti kita sesuaikan untuk kita import ya template yang versi gratis. Ini news ya. Nanti kita pakai news. Karena blog itu kan lebih ke postingan seperti website berita. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini teman-teman ada informasi untuk menginstal dan mengaktifkan Blocksy Companion. Ya. Jadi di sini kita bisa nanti mengimport yang namanya starter site ya. Jadi kita nggak perlu bangun dari awal, tapi nanti kita bisa import langsung ya. Silakan teman-teman pilih install Blocksy Companion. Ya, di sini kita install. Setelah diinstal nanti ini otomatis aktif harusnya, otomatis. Ya. Atau kalau misalkan nanti belum aktif kita aktifkan. Oke. Kemudian setelah itu kita ke plugin ya. Kita ke bagian plugin. Nah, di sini sudah terinstall plugin dan sudah teraktivasi ya. Blocksy Companion teman-teman. Ya, kita bisa ke sini. Kemudian di sini ada home, starter site ya. Extension. Kemudian kita pilih starter site ya. Di sini kita langsung saja ya. Kita langsung scroll ke bawah. Ya. Kita pilih untuk news teman-teman di sini. Ya. Kita pilih untuk news, kita preview dulu seperti apa. Nah, tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, kita coba langsung import teman-teman ya. Di sini kita checklist, install child time. Kemudian di sini ada pilihan install stackable dan juga WP form, itu kita checklist semua. Kemudian ada option widget, content, clean install, kita install. Oke. Nah, ini adalah proses install untuk ataupun proses mengimport ya. Proses mengimport template dari Blocksy itu sendiri. Jadi silakan ditunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini sudah ya teman-teman ya. Tadi muncul notif ataupun pop-up ya, menginformasikan bahwa template-nya itu sudah terimport ya, sudah sukses ya. Sekarang kita cek dulu. Ini kita close. Kita cek dulu ya. Untuk tampilan defaultnya Blocksy kan seperti ini. Ini sebelum kita install ataupun kita import untuk template-nya. Kita refresh.
Harusnya berubah ya. Oke, sekarang sudah berubah teman-teman. Jadi sekarang website blog kita itu sudah selesai ya tampilannya. Tinggal nanti kita custom, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak seperti ini ya, maksudnya nggak bener betul-betul 100% seperti ini. Atau mungkin tampilannya 100% seperti ini, tetapi nanti ada beberapa bagian yang kita eh, tambahkan ya, kita tambahkan atau kita hapus. Seperti misalkan di pojok kiri atas seperti ini linknya, kemudian pojok kanan atas ya di bagian link sosial media ini juga perlu disesuaikan. Kemudian ada tombol contribute ya, ini juga ya. Kemudian beberapa link yang di bawah ini dan juga kontak info ini juga harus diubah teman-teman ya, atau mau diisi atau enggak itu terserah ya. Kemudian kita kembali ke sini, kita pilih modify ya. Oke, oh enggak teman-teman. Oke, kita ke sini ya. Kita ke bagian, kita coba refresh dulu ya. Kita coba refresh dulu untuk bagian dashboardnya. Kemudian kita cek untuk bagian plugin teman-teman. Ya. Kita lihat bagian menu plugin di sini ternyata sudah terinstall dua tambahan ya. Ada stackable dan juga WP form. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk block-nya ya. Oke, kemudian kita ke appearance ya. Kemudian di sini kita bisa customize ya. Teman-teman bisa customize di sini ya. Kalau misalkan ingin mengubah beberapa bagian ya, mengubah beberapa hal. Kita coba buka ya, kita coba buka. Ini tampilannya udah bagus teman-teman ya. Udah nggak perlu bikin dari awal. Itu kita tinggal import ya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Untuk Blocksy ya. Untuk tema Blocksy itu tampilannya seperti ini. Untuk sidebarnya, untuk isinya ini masih loading ya. Sini ada general option, kemudian post type, kemudian ada page extension ya. Ada core ya. Yang pertama ada general, di sini kita lihat. Oke, di sini ada layout 1290 defaultnya. Di sini kita bisa perbesar, kita bisa perkecil ya. Tadi defaultnya 1290. Kita pakai default. Oke, kalau sudah dipublish di sini, atau kalau mau edit dulu yang lain boleh. Kemudian tombolnya ya, desainnya warnanya biru ya. Kemudian breadcrumb ya, form element, scroll to top. Di sini kan kalau kita scroll ke bawah kan nggak ada ya. Sini kalau kita aktifkan itu harusnya muncul teman-teman di pojok kanan bawah sih biasanya ya. Oke, sudah muncul di sini di pojok kanan bawah. Kalau kita klik maka langsung ke atas. Ini wajib ya teman-teman ya. Ini wajib kalau misalkan website berita, website blog itu wajib. Kemudian kita kembali ya, di sini ada header. Ya, header itu tampilan yang di sini ya. Di sini termasuk top row, ada main row juga. Ya. Kalau misalkan kita hilangin ya, misalkan kita hapus, ya, maka harusnya hilang juga teman-teman di sini. Ya, sini hilang juga nih. Tuh hilang ya. Oke, kemudian ini kita bisa ya, drag and drop ya dari sini. Jadi kalau misalkan kita close itu maka dia akan
Masih tetap di sini, teman-teman. Tinggal kita drag and drop. Oke, kemudian ada header. Sip. Ini nggak perlu ya. Sticky fungsional, misal kita coba nih. Ya. Oke. Kita nonaktifkan. Jangan lupa publish dulu teman-teman ya. Kalau misalkan sudah diedit, dipublish supaya nanti nggak lupa ya. Oke, di sini ada sidebar, color warna ya, warna semua ini. Ini kan biru ya. Teman-teman bisa ubah sendiri ya. Typography ini pakai default ya. Kemudian performance ini lebih ke lazy load ya. Lazy load image kemudian dan yang lainnya teman-teman. Ini speednya lumayan sih. Kalau blog itu emang kenceng ya. Kemudian untuk blog post ini kita bisa sesuaikan juga. Untuk tampilannya sekarang kan seperti ini. Kita bisa ubah nih teman-teman. Misal jadi simple seperti ini. Kita coba cek ya. Dari yang seperti ini kita ubah menjadi simple. Simple tuh dari atas ke bawah seperti ini ya. Ya, saya sebetulnya lebih suka yang seperti ini sih teman-teman. Oke. Kita simpan dulu, kita publish ya. Untuk sementara misalkan seperti ini dulu, kemudian kalau sudah nanti kita cek ya di sini ya. Kita refresh. Oke, kita refresh. Oke, sudah berubah teman-teman. Di sini sudah berubah, kemudian kita lanjut ya. Untuk single post. Single post tuh ini ya, kalau misalkan kita klik ya, maka dia akan menuju ke single post. Jadi namanya itu single post. Ya, namanya single post. Seperti ini. Ya, keren ya. Kemudian kita kembali, sini kita kembali. Selain post, di sini ada kategori, ada page juga ya. Page itu halaman. Misalkan about us, kontak, itu juga page. Kemudian author page, search page, ini juga bisa disesuaikan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Trending post ya. Mana trending post? Oke. Oh ini ya. Yang paling sebelah kanan di bawah pencarian. Ini trending post. Oke. Selanjutnya ada core teman-teman. Ini juga nggak kalah penting ya. Jadi untuk set identity ini adalah judul ya, judul, tagline, kemudian site icon. Kalau site icon ini ya teman-teman ya. 5 icon ya di sebelah sini. Ini ukurannya 512 kali 512 pixel. Kemudian ada menu ya. Menu tuh yang ini ya. Ini menu. Yang atas ini juga menu kedua. Yang di bawah ini juga menu ini. Kemudian kita kembali widget homepage ya. Homepage-nya ini latest ya. Jadi terbaru ataupun yang posting paling akhir itu yang paling atas. Udah, kemudian additional CSS. Jadi ini tambahan untuk CSS ya kalau misalnya kita pengen merevisi ya beberapa bagian. Oke sip, untuk bagian custom seperti ini teman-teman ya, bisa disesuaikan sendiri untuk kebutuhannya. Kalau misalkan mau mengubah logo bisa diarahkan ke sini. Di sini ada titik 3 ya, diklik saja teman-teman. Maka langsung mengarah ke sini. Customize, header, kemudian ke logo. Ya, sini logonya Bloxy News. Kalau dihilangin nanti kehapus juga. Oke, sip. Selanjutnya kita kembali ya. Di sini kita close. Jangan lupa dipublish ya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini ya.
Kemudian setelah kita memilih tema ya, misalkan sudah menginstal tema, jangan lupa teman-teman untuk mengatur konfigurasi dasar ya, ataupun pengaturan. Jadi kalau membuat blog menggunakan WordPress itu harus diatur teman-teman bagian setting. Ya, di sini tagline-nya bisa diisi sama. Ya, saya isi sama. Kemudian untuk time zone-nya saya sesuaikan +7. Kemudian untuk date formatnya saya pilih ini. Tanggal, bulan, tahun. Jam formatnya saya pilih ini juga 24 jam. Kemudian kita simpan. Ya. Kemudian saya simpan. Setelah itu ke bagian writing. Di sini standar, nggak ada perubahan, oke. Kemudian ke reading, di sini latest ya postnya. Kemudian yang mau kita tampilkan berapa nih? Oh 10. Kemudian ini juga 10. Kemudian kita ke discuss. Discuss ini juga nggak ada perubahan. Kecuali kalau ada beberapa hal yang dibutuhkan ya. Seperti misalkan nggak diizinkan untuk submit komen ya. Ini juga bisa di-uncheck ya. Dan yang lainnya. Kemudian media di sini oke. Defaultnya seperti ini. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah permaling teman-teman. Permaling pilih yang post name yang ini. Oke. Kemudian kalau sudah disimpan. Kalau Stackable ini adalah plugin bawaan ya. Plugin dari defaultnya template yang sudah kita import tadi teman-teman. Kemudian kita ke plugin di sini. Jadi sebelum saya tutup, jadi untuk membuat blog ya, ini sudah selesai seperti ini ya tampilannya. Kemudian saya ingin memberikan tips ya untuk plugin ya, plugin tambahan. Itu teman-teman bisa pilih WPS ya, WPS Head Login di sini. Ini teman-teman wajib install ya, wajib install. Jadi nanti loginnya itu enggak /wp-admin ya. WP-admin, WP-login itu sudah enggak, nanti tinggal diganti sesuai dengan keinginan, misalkan /masuk atau /rumah itu juga bisa. Jadi bukan /login gitu ya, itu nanti mudah dibobol teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian ada WordFence ya. WordFence ini untuk security, untuk keamanan ya. Ini teman-teman saya sarankan pakai ini karena sudah banyak juga, sudah 5 juta lebih aktif instalasi. Kemudian untuk SEO itu bisa pilih, ada dua ya, ada Yoast sama Rankmath. Ini dua pilihan yang bagus ya. Tapi banyak juga teman-teman yang pakai all-in-one SEO teman-teman ya. All-in-one SEO ini juga banyak. SEO Press juga lumayan banyak yang pakai ya. Tapi yang untuk saya pribadi itu kalau nggak Yoast ya Rankmath ya. Ini dua ini bagus. Kemudian plugin Catch ya. Kalau Catch itu opsional sebetulnya ya, tanpa plugin Catch ini juga nggak masalah sih ya. Bisa pilih Lightspeed, bisa pilih W3 Total Catch ya, atau yang lainnya ya. Nanti cocok-cocokan ya teman-teman ya. Jadi beda hosting, beda web server itu bisa juga beda prosesnya ya, proses untuk plugin Catch. Kemudian bisa install untuk isi table of content ya. Jadi isi table of content ini nanti membantu kita untuk membuat daftar isi teman-teman. Jadi kalau artikel kita itu di blognya itu ada banyak heading ya.
banyak H2, H3, H4, nanti bisa pakai isi table of content. Oke, kemudian kalau misalkan sudah semua, bisa lanjut untuk pembuatan postingan itu di sini. Ya. Ini kenapa bisa jadi banyak? Itu karena kita mengimport template-nya itu bersamaan dengan konten, teman-teman ya. Jadi semua konten yang ada di sini itu nanti sudah masuk otomatis ke postingan di sini. Cara posting itu ya ini, add new post di sini. Kemudian tinggal diisi ya. Tinggal diisi sesuai kebutuhan. Ini kita next. Ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh misalkan ini saya sudah siapkan artikelnya. Ini saya paste. Oke, strategi efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis online. Kemudian di sini selanjutnya saya copy dulu. Sini saya paste. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk setiap enter ya, misalkan ada penomoran seperti ini lebih baik jadiin heading ya. Kita slash, kemudian pilih heading. Headingnya itu pilih yang H2 atau H3, bebas ya. Misal saya copy, saya taruh sini. Nah, sini pilih H2 juga bisa. Kemudian dihapus. Sip. Begitu juga yang lainnya ya. Misal heading juga H3. Sip. Seperti ini anggap saja sudah ya nanti ya. Kemudian kesimpulan. Kalau kesimpulan ini bagusnya H2 ya. H2. Dan ini harusnya kita kasih misalnya kita copy, kita kasih H2 juga. Kita ganti jadi H2. Oke, sip. Seperti ini. Ini kita ganti ya. Ini heading. Kita ganti H3. Oke, sip. Ini kita ubah juga. Kita ubah jadi H3. Oke, sip. Selanjutnya ini misal saya hapus. Oke, sip. Kemudian setelah itu kita publish ya di sini. Kita publish. Setelah dipublish harusnya muncul, tapi karena kita nggak memasukkan gambar, jadi nanti untuk gambarnya itu kosongan. Kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini kosong ya untuk gambarnya. Kita klik isinya. Nah, seperti ini. Sip. Keren ya. Ini sudah selesai. Jadi tinggal posting-posting aja teman-teman ya. Tinggal fokus ke posting-postingan artikel. Perbanyak postingan artikel, nanti blognya teman-teman bisa banyak sendiri gitu ya pengunjungnya. Bisa sambil di-share juga di Facebook, di Instagram. Ya, sambil nunggu websitenya teman-teman, blognya teman-teman itu terindeks oleh Google. Oke, sip. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Cara membuat blog ya. Ini lumayan ringkas. Jadi kalau misalkan tadi beberapa plugin rekomendasi itu sekalian saya buatkan tutorialnya, install, kemudian setting, itu mungkin terlalu panjang videonya ya. Jadi ini saya persingkat. Nanti silakan teman-teman install sendiri untuk pluginnya.
atau menunggu video-video saya selanjutnya. Jadi kalau misalkan saya jelaskan untuk beberapa plugin yang tadi ya. Tapi mungkin untuk beberapa video ke depan. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.